Sejauh apa pemirsa komitmen pemberantasan korupsi terhadap kepastian investasi dan juga pertumbuhan ekonomi di tanah air, dan bagaimana pula visi misi masing-masing paslon terhadap hal ini? Sudah ada rekan saya ekonomis CNBC Indonesia Research, Maesaroh, yang akan memaparkan data-datanya untuk Anda. Mbak Esa, apa kabar? Selamat malam. Kabar baik, selamat malam juga Mbak Ade. Kali ini di Your Money Your Vote kita berbicara mengenai hal yang begitu sensitif, sensitif dan juga begitu mengusik trust. Betul. Masyarakat Indonesia. Ada beragam data-data, ada beragam indeks yang akan Anda tampilkan. Saya ingin lihat terlebih dahulu, silakan Mbak Esa. Betul, sayangnya itu bukan yang kabar baik ya Mbak Ade ya. Kita lihat bahwa pemberantasan korupsi memang sudah gencar ketika KPK berdiri 2003, tapi tetap saja angka korupsi terus naik. Kemudian juga justru kita Corruption Perception Index-nya tuh justru semakin turun ya. Kalau kita lihat nih data di sini. Kita lihat di tahun 2002 itu angkanya 34. Kalau kita melihat kita ini 34 nilainya ada di peringkat 110. Artinya jauh sekali dibandingkan negara-negara lainnya. Bahkan terendah, mungkin salah satu yang terendah di Asia Tenggara. Karena kalau kita lihat lain tentu saja Singapura ada di nomor 5. Kemudian Malaysia juga ada di peringkat yang tinggi, dan karena kita 34 artinya sangat rendah karena nilai sempurnanya adalah 100. Kalau kita lihat sebenarnya pun angkanya stagnan aja ya, nggak naiknya pun naik dikit ketika 2019, tapi kemudian sebenarnya stagnan dari 2014 ketika Pak Jokowi pertama kali jadi presiden. Angkanya tidak bergerak jauh. Ini artinya sebenarnya pergerakannya stagnan ya, dan persepsinya kita juga segitu-segitu aja, artinya mungkin ada sesuatu yang salah dengan pemberantasan korupsi kita dan juga banyaknya kasus-kasus korupsi di kita. Gitu, Mbak Esa, ya. mungkin sedikit saja, Corruption Perception Index Indonesia paling baik kita untuk pemirsa CNBC Indonesia untuk kita ketahui 100 adalah angka yang angka sempurna, artinya baik, semakin sempurna. Tinggi semakin baik. Kita harus mengetahui bersama untuk mengukur indeksnya, walaupun tahun 2012 kalau kita lihat ke tahun 2022 dalam rentang waktu 10 tahun sebenarnya tidak banyak berubah. Tapi mungkin kita lihat bersama dari sejak pemerintahan Pak Jokowi ya, pada ia terpilih di 2014 lalu, waktu itu berada di level 34, ada kenaikan yang cukup sementara baik. Ya. Sementara walaupun temporary. Sempat di level 40 ketika tahun 2019 dan secara konstan menurun sampai sekarang terakhir 2022 di 34, tidak beranjak gitu. Sebenarnya ya. Stagnan aja ya, bahkan peringkat kita tuh jauh sekali 110, artinya bahwa memang kita harus mengakui dengan jujur ya, pemberantasan korupsi dan banyaknya kasus korupsi itu memang masih sangat banyak, dengan kasus yang mungkin mengagetkan dan membuat masyarakat Indonesia bukan lagi kesal ya, mungkin marah ya, karena bagaimanapun korupsi itu kan mengenai ada anggarannya, di anggaran rakyat yang dimakan sendiri dan sebagainya, sementara kita mempercayakan anggaran kita nih ke para pejabat, kepada para aparatur negara, tapi kemudian dikorupsi itu sangat menyakitkan mungkin ya. Dan tentunya psychological masyarakat, kepercayaan itu yang mungkin tidak bisa dibeli. Sekali. Artinya bahwa makanya ini harus diperhatikan oleh capres manapun, bahwa kasus korupsi itu tidak bisa dianggap main-main lagi. Anda meragukan bahwa masyarakat kita itu sudah sangat kritis ya terhadap korupsi, pemberantasan korupsi di kita itu sudah istilahnya baik di medsos ataupun kalau ada kasus korupsi begitu ramai, mereka begitu kesal dan begitu marah karena yaitu bagaimana masalah korupsi ini menjadi sesuatu yang menjadi persoalan bersama kita. Untuk 2023 sendiri belum ada ya datanya, Mbak? Belum. Kalau kita lihat next mungkin. Tapi kita ketahui ya akhir-akhirnya begitu santer ya berita mengenai korupsi. Nah mungkin ya ini ya, kalau kita lihat juga BPS juga pernah menghitung tiap tahun, maksud saya juga menghitung dari ada indeks persepsi, indeks pengalaman dan impact. Ini kalau indeks pengalaman ini terkait masyarakatnya, ketika misalnya mereka itu mengurus apakah mengurus surat menyurat, mengurus apapun itu, apakah pernah disuap atau menyuap atau berbagai macam. Ini kalau kita lihat indeks persepsinya itu 3,82 ya, artinya ini juga harusnya itu semakin kecil. Kalau semakin kecil itu artinya masyarakat kasus korupsinya semakin rendah ya. Dan ini kan sebenarnya kita angkanya juga lagi-lagi bergerak stagnan lagi ya. Artinya bahwa jangan-jangan masyarakat kita masih sudah sangat pesimis dan permisif dengan tindak-tindakan permisif dengan apa yang terjadi di kita, memaklumkan, kemudian juga ya sudahlah kita menyuap aja biar urusannya lebih cepat. Ini yang seharusnya harus dihindari ya, karena bagaimanapun melakukan apapun sesuai aturan itu harus diutamakan daripada mungkin biar cepat. Kita kan kadang seperti itu ya, karena ya kita indeks pengalamannya pun ada dihitung di sini gitu. Oke.
Silahkan Mbak Esa, kita ke slide berikutnya, kita melihat bersama data apa yang bisa disajikan untuk pemantik diskusi malam ini. Nah ini juga, kalau ini tadi kalau ada terkait masyarakat umum, ini terutama ini yang soal dengan pengusaha bisnis ya. Kita lihat is doing business, salah satunya itu tentu saja ada soal kepastian hukum, ada kemudahan memulai usaha, ada permasalahan izin bangunan, ada soal perlindungan investor, juga soal penyelesaian perkara pilitan. Ini yang seharusnya ini angkanya naik, rankingnya sayangnya kita lagi-lagi stagnan di angka 73 ya, sudah berapa tahun itu. Artinya sebenarnya di situ-situ aja kita tidak naik, tidak turun juga, tapi ya harusnya ada perbaikan ya, karena kita kalau kemudahan memulai usaha ini rankingnya sangat jauh ya, 140. Ini sangat terkait dengan yaitu lagi-lagi ya, bribery dan kemudian soal governance, tata kelola, kemudian apakah kemudian seberapa besar nih kalau pengusaha mau masuk, kemudian pemdanya mau minta berapa sih gitu ya, itu terkait dengan itu. Dan seharusnya sekali lagi itu kan tidak terjadi ya, tapi kenyataannya kita rankingnya 140, artinya memang sangat-sangat buruk. Apalagi Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045 dan begitu banyak proyek strategis nasional. Ya, investasi ini kan andalanya maunya sebagai andalan motor utama pertumbuhan. Kalau kemudian doing business-nya rendah, kemudahan memulai usahanya sangat susah, apa sih yang kemudian kita tawarkan ke investor ya, padahal negara-negara lain begitu gencar untuk memperbaiki diri. Kalau kita tidak memperbaiki diri, itu harus menjadi catatan besar kepada pemerintah kita dan pemerintah berikutnya pasti. Ranking global kita 73. Iya, stagnan ya. Lagi-lagi stagnan semuanya. Oke, baik. Kita lihat bersama, mungkin sedikit saja sebelum kita balik ke slide berikutnya, kemudahan memulai usaha di 140. Mungkin yang paling baik di pembayaran ada perkara kepailitan dan mungkin perlindungan investor dan pembayaran pajak ya, karena ada beberapa dan kemudahan sambungan listrik. Karena ini kan memang soal PLN sangat gencar untuk melakukan elektrifikasi. Tapi yang paling berada di urutan bontot gitu ya. Justru yang paling penting mungkin ya, mulainya nih, kemudian starting the business di negara starting bisnisnya malah rendah sekali, padahal itu menjadi awal dari semua. Bagaimana kalau awal dari semuanya aja orang sudah enggan, sudah malas, ini kemudian sangat-sangat berbahaya ya. Kita lihat mungkin kemudahan memulai usaha, lalu kedua di peringkat 139 pemenuhan kontrak. Ya betul sekali. Berarti ada seperti tadi ya, untuk masuk ke dalam penetrasinya ke dalamnya yang mungkin akan masih belum bisa dipercaya dari segi ease of doing business di Indonesia. Kita lanjut berikutnya Mbak Esa. Mungkin seperti apa data yang ada? Nah ini yang mungkin menarik sekali, apa sih kemudian kita sudah tahu korupsi, pemberantasan korupsi pasti menjadi visi dan misi visi dan misi capres ya, karena tidak mungkin tidak masuk, karena ini adalah salah satu fokus besar masyarakat kita. Dan kalau kita lihat nih dari apa sih yang ditawarkan oleh Pak Anies dan Caimin, ada soal, mereka juga sepakat semuanya bahwa korupsi adalah persoalan besar, semuanya harus diperkuat kelembagaannya, harus pemberantasannya dengan lebih serius gitu. Tapi kalau kita mungkin kalau kita boleh bedah sedikit, mungkin kalau di misinya Anies Caimin lebih agak terlihat ya, karena ada beberapa poin, misalnya memasukkan soal anti korupsi di sekolah, kemudian ada juga soal anti korupsi education ya. Betul, kemudian juga soal ada mempercepat undang-undang perampasan aset, ada beberapa macam poin-poin yang sudah agak jelas. Kemudian kalau kita lihat mungkin kalau di visi misinya Pak Prabowo dan Pak Ganjar nih masih tataran umum ya, walaupun sudah sangat jelas mereka itu semuanya sepakat satu hal, bahwa korupsi itu harus diberantas dengan sangat-sangat serius. Nanti mungkin kita akan langsung tanyakan ya kepada representatif dari masing-masing tipe paslon tentang apa dan seperti apa juga sebenarnya komitmennya untuk korupsi. Iya, betul. Dan mungkin sedikit saja tambahan, apakah ini slide terakhir Mbak Esa? Betul, tapi kita harus lihat bahwa mungkin seperti kita tahu ya, kasus-kasus korupsi itu kan sangat luar biasa besar ya dampaknya, dan tentu kita pernah ingat dulu kasus IKTP, kemudian ada beberapa bulan terakhir ini ramai sama menteri yang kemudian ada beberapa ditangkap, bahkan mungkin yang agak sangat mencoreng ketua KPK-nya pun ya, itu pun juga terkena masalah. Kita juga ingat kayaknya baru awal-awal tahun ya, beragam pejabat kementerian yang sempat ditangkap, sempat dilihat lumayan membombardir di mana-mana di sosial media dan lain-lain. Kita tahu mungkin ada bahkan mungkin dari dulu zamannya Pak Jokowi ada minimal 5 menteri ya yang kemudian terkena kasus korupsi. Kalau kita lihat mungkin 5 ini ini adalah kasus korupsi yang tren penindakan yang ada datanya di ICW. Kalau kita lihat angkanya baik dari jumlah kasus ataupun jumlah tersangka luar biasa ya melonjaknya. Sebenarnya ini bisa dari dua hal ya, apakah kemudian pemberantasannya bagus, kemudian tersangkanya
ada terciduk ataukah sebenarnya ini kasusnya makin banyak. Ini kita juga bisa dilihat dari dua sisi ya. Tapi kalau kita lihat kasusnya itu luar biasa dan jumlah tersangkanya itu luar biasa besar ya. 1.000 Mungkin naiknya sebenarnya luar pemantik biasa. dari malam ini tentunya adalah bagaimana sebenarnya tanggapan dari masing-masing tim paslon, ketua KPK Betul. jadi tersangka. Gitu Nah, ya. itu menarik sekali ya. Karena itu intinya pintunya, mukanya kalau kemudian kena kasus terus kita mau bertaruh kemana nih masyarakat Indonesia nih? Menggantungkan harapan ke siapa Menggantungkan gitu. harapan ke siapa? betul. Ya dalam hal ini kepercayaan rakyat. Kepercayaan kembali lagi. saatnya 3 capres ini menjawab ya.